Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menganalisis Prota, Promes, Silabus, dan RPP mata pelajaran SKI kelas 4 dari MI Miftahul Huda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andilta Rifadatul Hanin dari kelas PGMI 4A dengan NIM 1262052132444, di mana pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran SKIMI yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Analisis yang pertama adalah Prota atau program tahunan. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Alokasi waktu ini sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh peserta didik. Di dalam Prota ini terdapat mata pelajaran yang digunakan, nama sekolah atau madrasah, serta kelas yang akan diajarkan, tetapi untuk tahun pelajarannya tidak tertera. Selanjutnya pada tabel terdapat semester, pelajaran atau bab, subpelajaran atau subbab yang sudah sangat jelas, yaitu semester 1 ada 4 bab dan semester 2 ada 3 bab, serta alokasi waktu yang sudah sangat jelas dengan total 72 jam pelajaran. Tetapi alangkah baiknya pada Prota tersebut dicantumkan KI dan KD, karena dalam penyusunan Prota salah satunya yaitu mencantumkan KI dan KD. Selain itu, untuk memudahkan penyusunan rencana setelahnya seperti penyusunan Promes, Silabus, dan RPP. Untuk komponen selanjutnya terdapat nama kepala sekolah serta guru mata pelajaran, tetapi tidak terdapat tanggal pelaksanaan yang seharusnya ada. Analisis yang kedua adalah Promes atau program semester. Promes adalah bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Pada Promes terdapat nama madrasah, kelas, serta semester dan tahun pelajarannya. Pada tabel terdapat pelajaran atau bab, subpelajaran atau subbab, serta alokasi waktu, yang dimana dalam alokasi waktu tersebut setiap subbabnya sudah sangat jelas berapa lama jam pelajaran berlangsung. Selain itu, pada tabel tertera bulan selama 1 semester yang diikuti tabel per minggunya atau biasa disebut kalender semester. Namun alangkah baiknya jika pada kolom tersebut ditambah keterangan untuk menambahkan catatan. Jadi pada kalender semester seharusnya ditentukan banyaknya jam di kolom minggu dan tatap muka per mata pelajaran untuk mewaspadai adanya hari libur atau tanggal merah. Selanjutnya pada tabel pelajaran dan subpelajaran terdapat ulangan akhir pelajaran atau remedi, UTS atau UAS, serta jumlahnya. Selanjutnya pada tabel semester 1 pertemuan yang pertama terdapat UTS 1 dan jumlah. Pada tabel semester 1 pertemuan kedua atau materi yang kedua terdapat UAS. Seharusnya UAS berada pada pertemuan yang keempat karena semester 1 terdapat 4 bab atau 4 pelajaran. Selanjutnya pada tabel semester 2 materi atau bab 5 terdapat UTS. Pada tabel semester 2 materi atau bab 6 terdapat UAS. Pada tabel semester 2 materi atau bab yang ketujuh terdapat UAS. Nah, seharusnya UAS hanya terdapat pada materi terakhir atau materi yang ketujuh. Pada komponen yang terakhir terdapat Kepala MI Miftahul Huda serta guru matkul SKI kelas 4. Analisis yang ketiga adalah silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Di dalam silabus ini terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, serta semesternya. Selain itu terdapat kompetensi inti yang dimana pada kompetensi inti tersebut sudah sesuai standarnya dan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar yang memuat kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
Pada kolom selanjutnya terdapat indikator dan materi pokok yang sudah sesuai dengan KI atau KD. Tabel selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan bervariasi, seperti materi kebiasaan bersikap tabah sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketabahan Nabi. Di sini, siswa membiasakan bersikap tabah sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Nah, contoh materi yang lainnya seperti materi kemauan untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai implementasi semangat hijrah Rasulullah ke Taif. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu membiasakan sikap untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai implementasi semangat hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Pada tabel atau kolom selanjutnya yaitu penilaian yang dilakukan melalui observasi, penugasan, jurnal, penilaian diri, portofolio, dan sebagainya. Untuk tabel selanjutnya adalah alokasi waktu yang sudah tertera sangat jelas. Pada tabel berikutnya yaitu ada sumber belajar. Nah, sumber belajar tidak hanya dari buku, tetapi bisa juga dari Al-Quran, poster atau gambar, media elektronik, lingkungan sekitar yang mendukung, dan sebagainya. Komponen selanjutnya pada silabus ini terdapat kepala sekolah serta guru mata pelajaran SKI kelas 4. Analisis yang keempat adalah RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini memuat nama madrasah, mata pelajaran, tema, subtema, pertemuan, kelas atau semester, serta alokasi waktu yang sudah diperinci sangat jelas yaitu 4 kali 35 menit atau 2 kali pertemuan. Selain itu terdapat KI dan KD yang sudah sesuai dengan standarnya, indikator yang sesuai dengan KI dan KD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta metode pembelajaran yang memuat metode observasi, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Kemudian ada media pembelajaran, sumber pembelajaran, serta langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian terdapat penilaian hasil belajar yang sudah disediakan tabel beserta nama-nama siswanya serta keterangannya. Kemudian ada penilaian bentuk skala seperti ini dan ada rubik berlatihnya serta ada kunci jawabannya dan keterangan dari jawabannya. Ada tugas ayo menanggapi. Kemudian ada di sini ada tabel skor. Ada penilaian diri juga sesuai dengan metode pembelajarannya. Kemudian ada remedial dan interaksi guru serta orang tua. Untuk komponen yang terakhir terdapat kepala sekolah serta guru mata pelajaran SKI kelas 4. Pada RPP kali ini sudah sangat jelas dan juga sangat lengkap karena terdapat penilaian yang sudah sangat detail serta kegiatan pembelajaran yang sudah terperinci. Sekian analisis dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.